saya lanjutkan, maka dapat diklaim Mbak. Dapat diklaim kembali Mbak nanti Mbak Tika tuh ya, diklaim apa? Jadi pengalamannya selama 20 tahun terakhir tuh si Mbak Mina Mulia ini terus mengirim uang ke orang tua, orang ke orang tua. Akhirnya apa? Setelah melakukan klaim pengambilan pajak dan dari uang yang kembali tersebut bisa digunakan untuk membeli tiket pulang ke Indonesia atau mengundang orang tuanya berkunjung ke Jerman ya. Jadi bisa Mbak. Jadi uang-uang pajak itu kalau keperluannya itu untuk orang tua ya, dan itu dihargai sebagai bukti bakti anak kepada orang tua, bisa mendapatkan pengembaliannya. Nah mudah-mudahan Mbak Tika lama di Jerman, jadi begitu diklaim uangnya sudah bisa ya beli satu BMW ya di Indonesia ya. Ya, betul tuh. Jadi 5 tahun. Tenang aja Mbak Tika, hitung-hitung aja pajak yang dipotong apa aja nih, ya kan? Saya sangat mendukung you punya tekad dan kemauan ya. Nah, jadi peserta yang mengikuti tadi sudah saya nah ini. Jadi kalau ini yang ada mahasiswa, ada yang baru lulus segala macam ya. Perbedaannya apa sih Ausbildung di Jerman dengan kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta? Oke, ya kita lihat. Kalau di Indonesia, apakah setelah lulus S1 bisa langsung kerja? Saya mau nanya. Bisa nggak langsung kerja? Halo? E-grader? Coba, saya aja S1 ya, nunggu dulu berapa waktu untuk dapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, ini jawab dalam hati aja deh kalau memang malu, ya. Yang kedua, jawabannya belum tentu langsung kerja, ya kan? Nah, apalagi sekarang KKN sudah nggak ada, diberangus, ya. Kemudian di Jerman, apakah setelah lulus Ausbildung bisa langsung kerja? Ya, digaransi atau dijamin oleh pemerintah Jerman. Berapa gaji yang diterima sarjana dari Indonesia? UMR kita tuh 5 juta Mbak Tika. Sebulan penuh, belum dipotong ini itu segala macam ya. Nah, tapi kalau ikut Ausbildung sekitar segini. Kalau sudah bekerja selesai program Ausbildung sekitar 40 jutaan rupiah. Gimana keliling kesempatan kalau lulus PTS gimana? PTN? Bisa nggak keliling Eropa? Bisa melalui YouTube. Melalui YouTube nontonnya ya kan? Melalui YouTube aja keliling Eropa, ngeliatin aja ya. Dulu juga saya begitu melalui YouTube ya. Nah, kalau Anda ikut Ausbildung di Jerman, ya udah bisa kemana-mana itu ya. Asal lapor ke KJRI aja ya, atau kalau memang diperlukan surat seperti itu. Nah, berapa total kuliah nih? Ya, coba nih adik-adik yang masih kuliah atau yang sudah lulus atau yang fresh graduate lah. Berapa total biaya kuliah selama 4 tahun di Indonesia? 75 juta kurang lebihnya segitu. Ya. Nah, segitu bisa bangun rumah itu 75 juta ya. Rumah BTN tipe 21. Nah, berapa total biaya Ausbildung yang dipersiapkan kalau Anda ikut mau program ke Jerman? Di bawah biaya kuliah di Indonesia. Nanti rahasia ya, di bawah. Ya, nah itu dia. Nah, syarat peserta Ausbildung seperti apa? Hampir sama nih. Tadi juga ada pertanyaannya ya dari siapa nih? Dari Mbak Prahasta ya. Nih, usianya 18 sampai 45 tahun. Kalau Mbak Tika boleh tahu berapa usianya, Mbak? 21. Wow, masih muda banget ya karirnya ya. Semoga betul begitu lulus sekolah langsung. Nah, ini dia nih tantangan nih yang sudah ngebet tapi usianya udah di atas 20, jangan khawatir. Masih kesempatan. Ini sekolah SMA, SMK atau MA sederajat lah ya, bisa juga S1. Asal siap belajar untuk bahasa Jerman. Kalau tadi Mbak Tika kesulitan A1 udah bisa berangkat A2 ya. Nah tadi Mas Arpani memperkuat bahasa itu harus diperkuat. Kalau B2 insya Allah ya. Mental lagi-lagi juga harus kuat. Yang jelas izin orang tua juga dapat. Jasmani rohani dapat. Nah keuntungan ikut Ausbildung apa? Oleh kita sudah disiapkan tempat tinggal, betul ya Mbak ya? Di sana saat Mbak berangkat ya. Sekolah vokasi disiapkan ya Mbak, betul ya Mbak? Tempat magang juga sudah ada kan? Asuransi, iya tuh.
Ya, sekolah gratis langsung disekolahkan. Apalagi praktikum langsung juga ditepas sesuai dengan profesi kita dan dilatih oleh tenaga profesional bertaraf internasional. Nggak dapet di Indonesia mah kita dapat dilatih segini ya. Saya mengadakan pelatihan, wah minta bayaran tinggi. 5 hari ngajar hanya 3 jam dibayar 11 juta oleh saya. Ayo, siapa yang mau minat lapor ke saya ya, asal bidangnya sesuai dengan saya minta. Kemudian dapat income, uang saku. Ya, tadi sudah disebutkan antara 850 sampai 1100 euro. Tadi Mbak Tika 1050 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak saya dengar nih, ya 1050 euro. Nah, beda dikit kan? Beda tipis. Kalau musim panas, kalau musim dingin gimana? Iya, iya karena banyak liburnya ya. Tuh, bener ya. Nah, dapat cuti gimana? Udah cuti belum? Saya mau nanya, Mbak Tika. Ah, iya, iya kumpulin pulang ke Indonesia, cium tangan sampai bandara, cium tangan orang tua, ibu kamu, bapak kamu ya. Nah itu peluk yang erat, karena dia restu beliau bisa ke Eropa. Kemudian dapat sertifikat yang berlaku di internasional. Dan kalau mau melanjutkan pekerja langsung di angka 2.500 euro ya. Kemudian lanjutkan kuliah S1 di University of Jerman tanpa biaya. Jadi bagaimana? Minat nggak ikut Ausbildung? Kalau saya dulu masih muda, udah zaman-zaman masih kenal, ikut saya. Demi Tuhan. Iya, saya untungnya ada ke luar negeri karena program dari ini aja dapat ceperetan gitu ya. Ke Perancis 3 kali alhamdulillah ya, sama ke Turki, kemana ada pokoknya banyak lah negara Eropa saya kunjungi ya. Nah ini visi misi dari kami Yayasan Azubi Indo Jermani, mendukung pemerintah meningkatkan SDM sama dengan IGRAD juga. Tapi kita punya wawasan global, bukan wawasan apa namanya, kalau ASEAN aja apa namanya itu ya, kita nggak ngerti itu sebutan ASEAN ya. Memfasilitasi regional, betul, terima kasih Bang Alek, serta memfasilitasi generasi muda untuk menguasai bahasa Jerman agar dapat menjadi bagian masyarakat internasional. Nah ini tentang Azubi sendiri. Saya ada Pak Alek. Pak Alek, halo Pak Alek, monitor Pak Alek. Pak Alek mungkin mati mikrofonnya. Dan Bung Yus, halo Bung Yus. Halo, sahabat saya dua-duanya. Ya, kita sudah memberangkatkan lebih dari 300 orang. Ya, kemudian kita punya apa namanya? Terima kasih Bung Alek. Ya siap, terima kasih. Ya sudah monitor ya. Ini ya atasan saya kalau saya sebut karena lebih tinggi sahamnya. Ya kemudian kita punya kantor, ya ada 4. Ya boleh nanti kalau misalkan bisa PTM tatap muka mau belajar ya di sini bisa. Ya kemudian ini tempat kita belajar ya bahasa Jerman. Nanti kalau ini kan ada Mas Arpani di IGRAD yang akan mengurus dengan Ibu Ari ya. Ini hanya gambaran tempat kami aja ya. Kemudian nah ini teman-teman yang sudah ke sana itu yang tadi ada pertanyaan, "Bu, kalau jilbab gimana?" Bisa. Masa jilbab dilarang? Ya, soalnya kan negara demokrasi. Mbak Tika nemuin temen yang berjilbab nggak? Banyak orang Turki kan? Iya. Termasuk iya pesepak bola itu ada tuh si siapa? Ozil ya. Pemain sepak bola aja ya terkenal di Jerman tuh. Karim Benzema dari mana ya? Maroko ya. Nah ini dia. Ada kok teman-teman kita ini pada santai tuh musim salju tuh ya. Anak-anak kita udah pada ketawa-ketawa di sana. Ya pertama sedih 2-3 bulan lah ya, ketemu orang tua tuh berat banget. Berat banget. Tapi setelah bulan keempat insya Allah akan tertawa lebar ya, karena melihat peluang-peluang yang dapat di sana. Ya, nah gimana syarat untuk berangkat? Nah ini daftar dulu dong. Masa tiba-tiba mau ke Jerman ya? Nggak bisa. Kayak Mbak Tika juga ada proses berapa lama Mbak? Hampir setahun ya Mbak ya? Ya, hampir ya. Iya ini corona kedutaan juga nggak buka kemarin ya, closing. Kemudian setelah daftar belajar bahasa Jerman di IGRAD. Di IGRAD ya, di IGRAD. Silakan. Kemudian kalau mau berangkat siapkan juga dokumen-dokumennya. Apa aja Mbak yang diminta Mbak waktu Mbak Tika berangkat? KTP pasti ya, ijazah ya. Apalagi tambahannya restu orang tua tentunya ya. Kemudian ujian bahasa Jerman di Goethe Institut. Nah, kita bisa juga pakai online.
Nah, kemudian pembuatan visa di kedutaan ini ya dengan catatan para e-grader kalau sudah turun surat kontraknya. Begitu ya Mbak Tika kan? Ya kan? Surat kontrak sudah ada, baru diurus tuh visanya, ya dilengkapi semuanya. Karena kalau ke Jerman masuk tanpa jelas itu nggak bisa ditolak ya, ketat sekali di sana. Oh ini jelas tempatnya, Mbak Tika di mana tadi di Potsdam ya, di Potsdam dekat Berlin, iya Potsdam ya, ya dekat Berlin. Ya. Kemudian sudah tahu rumahnya, alamat apa namanya apartemennya gitu ya Mbak ya. Udah jelas apartemennya, udah jelas kantornya, baru bisa diurus. Jadi nggak ujuk-ujuk datang ke Jerman tanpa memiliki surat kontrak. Nah ini yang harus barulah tiket pesawat dan perjalanan kami yang ngurus. Ya jadi itulah proses pemberangkatan. Nah membutuhkan waktu kapan? Ya kalau B1 ya 6 bulan, kalau B2 8 bulan. Ya. Nah ini contoh. Nah ini pas di Potsdam nih Mbak ininya, bukti kontraknya ya. Nah itu ya. Ini ada surat apa namanya untuk persetujuan apa namanya berangkat ini dokumen yang harus dilengkapi ya. Nah ini ya ini dari Jerman langsung, bukan dari kita yang bikin ya, dari Jerman langsung. Nah ini contoh-contoh yang surat-surat yang apa namanya tempat magangnya di mana ya, kemudian penempatannya di mana. Nah ini dia ya. Nah ada teman saya Alex dan Pak Yos untuk apa namanya kalau ingin bertanya. Nah bidang profesi ya tadi dikatakan oleh Mbak Tika, gastronomi, perhotelan, perawat di panti sosial atau panti jompo ya. Belajar bahasa level B1 selama 6 bulan. Nah, tapi yang paling besar peluangnya ini gaji yang paling gede di perawat. Ya, di perawat ini paling gede ya. Jadi kalau memang apa namanya ada siapapun kenalannya yang perawat pengen ke Jerman udah itu langsung di angka 54 juta kalau nggak salah per bulan ya, berlipat-lipat dari gaji di Indonesia. Nah kemudian untuk yang bidang profesi yang B2 ya, mekanik, mekatronik, perkantoran, aviasi. Nah tadi pertanyaan dari Mas Melkianus Heri, ada Mas di sini Mas, tapi harus menguasai bidang bahasa Jermannya sampai B2 ya, seperti ini. Nah nanti ada pakarnya Mas Arpani itu selesai 8 bulan tuh bisa bahasa Jerman dengan lancar, insya Allah ya. Oke, jadi ini investasinya kalau gabungan di kami, tapi nanti dengan e-grad itu ada hitungan lain ya. Jadi saya memberikan global-globalnya saja, hal-hal lain yang dibutuhkan nanti bisa kita tanya langsung ya. Kalau khususnya dengan e-grad, ini pemberangkatan e-grad dengan kami akan bekerja sama untuk ngurusi Bapak dan Ibu ataupun adik-adik semua atau peserta webinar pada hari ini ya. Ini langkah-langkahnya kenapa segini? Itu dia banyak banget ya yang harus diurusin ya. Ya masuk pergi ke Ancol misalkan gratis nih. Ini analogi aja, ke Ancol gratis, ke Dupan gratis, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu tinggalnya di Cikunir, apakah mau jalan kaki dari Cikunir ke Ancol? Nggak mungkin kan? Ada bioskop, Cineplex, gratis di Taman Ismail Marzuki, tapi tinggal di Bogor. Jalan kaki, enggak kan? Tetap naik kereta KRL pakai ongkos. Iya, Cikini situ. Ya saya sering nongkrong di situ ya. Kalau malam Jumat. Dulu di Ancol waktu zaman Jazz Friday. Nah, sering nongkrong di Ancol. Nah, iya. Nah, nggak ketemu ya? Saya di bawah pohon. Nah, itu dia ya. Ini kenapa ada biaya-biaya seperti ini? Ya, itu tadi saya beri analogi. Apapun yang gratis itu pasti ada bayarnya juga, tetap ada bayarnya ya, kecuali bansos. Tetap juga kan ngurus KTP, fotokopi ya. Pergi ke banknya juga ngambil pakai ongkos bensin dan sebagainya. Nah, di e-grad akan mulai belajar 2022, insya Allah ya Mbak Ari ya. Insya Allah. Jadi ini perkiraannya kalau mau belajar di e-grad pendaftaran mulai Januari ya paling sedikit 7, tapi ini sedikit Pak, harusnya 10. Ini belum saya perbaiki ya. Nah, ini dia alurnya. Nanti Mas Arpani sudah siap dengan materinya. Saya udah intip tuh Mas Arpani. Waduh Mas, materi canggih nih Mas. Saya bilang kalau anak yang pelajar yang nggak bisa, saya bilang yang salah bukan gurunya nih. Pesertanya nih, kenapa? Pesertanya nggak serius, saya bilang gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya luar biasa. Ini Mbak Tika Ponika sudah melewati proses seperti ini, bisa bercerita dengan baik ya.
Nah ini kurang lebih 8-10 bulan. Biarlah 8-10 bulan di Indonesia berkeluh kesah dulu, belajar ngos-ngosan, siang malam, ya gitu kan Mbak ya. Malam melek ngapal bahas, iya dimantepin. Melek ngeliat kursus bahasa Jerman kayak Mas Arpan tadi tuh, nempel sana, nempel sini, nempel dinding ya, kalimat-kalimat bahasa Jerman. Emang harus begitu. Kalau mau bisa, mau pinter ya, itu memotivasi kita ya. Nah ini dia ya, ini kalau informasi saya dengan Mas Alex dan Mas Yos itu siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman, e-grader dan juga tentu saja yang berminat. Tadi saya mengatakan bahwa ada dua hal kalau kita bicara Ausbildung. Apa? Peluang dan kesempatan. Peluang untuk ikut Ausbildung seluruh bangsa Indonesia, seluruh pemuda Indonesia itu bisa, ya kan? Tapi begitu bicara tentang, ya kan, kesempatan, tidak semua orang bisa mengambil kesempatan. Tidak semua orang tahu informasi ini. Tidak semua orang mau secara batiniah, lahiriah ikut Ausbildung. Nah, saya berharap Bapak, Ibu yang dampingi putra-putrinya barangkali, atau e-grader, ataupun yang masih fresh graduate, yang baru SMK mau lulus, SMA mau lulus, ini kesempatan. Ya, peluangnya sudah ada nih. Siapapun boleh ikut. Peluangnya sudah ada. Ya, kesempatan yang jarang orang mendapatkan. Peluang pekerjaan luas, tapi tidak semua orang punya kesempatan bekerja. Nah ini, peluang ke Jerman juga luas. Ya, tapi tidak semua orang punya kesempatan pergi ke Jerman, tapi dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu yang pertama, tentang kalau kita bicara Ausbildung tentang peluang dan kesempatan. Yang kedua, bicara tentang education dan karir, ya. Coba dibayangkan, ya, Anda 3 tahun di Jerman, bosen, gak betah, itu jarang terjadi. Ya, informasi dari AIG itu, teman-teman yang sudah berangkat, Azubi yang sudah berangkat tuh terkadang apa? Lupa sama kita yang berangkatin. Iya, lupa. Kita udah wanti-wanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nganter, ingetin putra-putrinya ya. Kalau sudah ke Jerman, sukses atau pindah atau apapun, lapor ke kantor. Tapi 99,9% kagak pada lapor. Kenapa? Yaitu merasa bahwa gua sukses kan karena gua sendiri. Itu nggak boleh. Ya, sukses karena juga kita bantuan orang lain. Sukses juga karena Bank BRI misalkan memberikan bantuan. Ya, jangan lupa kepada Bank BRI itu. Bila perlu kalau sukses lewat Bank BRI hormat. Bank BRI terima kasih ya atas bantuanmu, aku kerja dan sukses. Begitu. Ya kan? Ketemu Mas apa tadi? Mas Golam ya. Cium tangan bila perlu. Ya, kasih enteng-enteng tuh. Ya, dari Jerman pernak-pernik seperti itu. Entah dasinya kek atau apa kan ada tuh ya. Saya juga dapat kenang-kenangan dari teman-teman begitu. Ya, dari Belanda ngasih dasi gambar Belanda gitu kan dan seterusnya. Jadi di sini kita menyatu bersatu ya. E-grade mengadakan webinar, kita memberikan paparan walaupun singkat, kemudian ada testimoni dari Mbak Tika, Ponika, juga dari Mas Arpani sebagai gedornya nih, juru gedornya kalau saya bilang untuk kita motivasi dan juga berangkat sudah siap. Bank BRI sudah standby. Ini duit mau kemana nih? Masa udah dikasih kuota sekian besar nggak dipakai? Nah itu urusannya ya dikembalikan kepada yang berminat. Jadi saya memberikan motivasi kepada teman-teman, ya kepada siapapun yang gitu webinar ini. Ya, education yang masih getol pengen kuliah lagi ke Jerman tempatnya. Saya kuliah S2 aja, S3-nya saya mandek. S2 aja saya habis 150 juta. Coba kalau saya dulu tahu begini, ya, waktu usia 40 kan saya ngambil S2. Ke Jerman aja dah selesai urusan. Ya, karena saya nggak tahu, ya itu tadi. Saya tidak punya saya peluangnya juga nggak tahu, kesempatan juga nggak tahu, ya sudah, saya akhirnya Indonesia. Ternyata S2 juga nggak menambah income saya, gitu loh, ya kan? Tapi kalau dengan dana yang tadi yang saya sebutkan sekitar 60 atau 30 atau 60 rata segitu, Anda punya kesempatan mengembangkan karir. Saya berharap Mbak Tika, Ponika nanti ambil kuliahnya yang beda Mbak, biar nggak bosen. Tadi bilang capek fisik ya, iya. Orang boleh itu kalau makan ya lama, ya kan? Makan malam kasih air minum dulu ya Mbak, betul nggak Mbak? Minum dulu, nanti udah selesai, baru datang lagi. Makan malam bisa 2 jam, 3 jam ya Mbak ya, betul nggak Mbak? Saya udah ngalamin seperti itu di sana ya, makan malam, aduh.
Ini kalau Indonesia warteg 5 menit, 10 menit selesai saya bilang. Nah, ini contoh. Nah, itu tadi saya katakan education. Pendidikan itu penting. Kembali ke Indonesia dengan kemampuan bahasa Jerman, dengan sertifikat yang dimiliki, bisa mengembangkan karir di Indonesia. Ya, bisa mengembangkan karir. Mbak Tika jangan khawatir, Mbak. Bisa mengembangkan karir juga, Mbak, nanti, Mbak. Ya. Kemudian apalagi? Itu tadi karir. Ya, karir itu kan katakanlah sesuatu yang sekarang diuber-uber nih sama orang. Ya, karirnya seperti apa, kerjanya di mana. Ya, ini menjadi satu tantangan buat generasi muda. Saya yakin yang ikut webinar di sini sudah terketuk hatinya, sudah mau jatuh cinta dengan Ausbildung. Jangan ditunda-tunda lagi. Kesempatan hanya datang satu kali, nggak lewat rumah Anda, nggak lewat mana-mana, tapi lewat seminar yang diadakan oleh IGRIT ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.